Aku kira aku mengenal lelaki itu, tulus, dewasa, dan mencintaiku sepenuh hati. Tapi kenyataan begitu kejam. Di saat aku menanti kelahiran buah hati kami, adikku sendiri datang membawa rahasia besar yang memecah seluruh duniaku. Ternyata kami berdua mengandung anak dari lelaki yang sama. Rahasia demi rahasia terbongkar, dan pada akhirnya aku menyadari ini bukan hanya soal cinta dan pengkhianatan, tapi soal luka masa lalu yang tak pernah sembuh dan dendam yang tak terlihat. Siapa sebenarnya lelaki itu, dan mengapa kami berdua bisa terjebak dalam permainan yang sama? Aku percaya, setiap perempuan pasti pernah membayangkan seperti apa hidup setelah menikah. Ada yang membayangkan kehidupan bak negeri dongeng, ada juga yang sudah siap menghadapi getirnya kenyataan. Aku tidak tahu aku termasuk yang mana. Yang jelas, aku mencintai Revan, lelaki yang telah menjadi suamiku selama 2 tahun terakhir ini, dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Mungkin karena dia satu-satunya yang membuatku merasa utuh, lengkap. Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk lewat tirai jendela kamar. Perutku yang membuncit membuatku susah bangun dari tempat tidur, tapi tangan Revan yang hangat membantuku duduk perlahan. Pelan-pelan sayang, ucapnya lembut, kemudian menciumnya keningku. Aku tersenyum. Kalau kamu nggak ada, mungkin aku butuh alat derek buat berdiri dari kasur. Dia tertawa kecil, lalu menatap perutku. Sebentar lagi kita jadi orang tua. Si kecil di dalam perutmu pasti secantik ibunya. Kadang, aku merasa terlalu beruntung. Revan adalah tipe suami impian, perhatian, sabar, dan selalu tahu cara membuatku merasa berharga. Ia membantuku memijat kaki saat bengkak, mengelap keringatku saat aku mual, bahkan pernah mengambil cuti hanya untuk menemaniku kontrol kehamilan. Hari-hari berlalu seperti lembaran cerita yang indah. Aku sibuk menyiapkan perlengkapan bayi, membaca buku tentang parenting, dan mencicil menata kamar untuk si kecil. Revan membantuku memilih warna cat dinding, bahkan ikut berdebat soal motif spray, dengan semangat seperti sedang memilih nama presiden. Tapi seindah-indahnya hidup, selalu saja ada bayangan masa lalu yang pelan-pelan menyusup, seperti kabut yang menyelinap di antara jendela terbuka. Citra, adikku satu-satunya, kembali ke kota ini setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri. Awalnya aku senang sekali. Aku pikir kehadirannya akan membuat rumah lebih ramai, lebih hangat. Tapi sejak hari pertama ia menginjakkan kaki ke rumah kami, ada sesuatu yang aneh dalam sorot matanya. Citra yang dulu cerewet dan suka menggoda, kini menjadi pendiam dan mudah tersinggung. Aku cuma capek, katanya saat kutanya kenapa matanya sembab pagi itu. Aku tak ingin mendesaknya. Mungkin benar, dia hanya kelelahan. Tapi firasatku berkata lain. Suatu malam, saat Revan belum pulang, aku mendengar suara tangis lirih dari kamar. Tamu. Awalnya aku ragu, tapi saat suara itu semakin jelas, aku berdiri dan menghampiri. Kutemukan Citra duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke lantai, bahunya berguncang pelan. Citra? Bisikku pelan. Ia tersentak, lalu buru-buru menghapus air mata. Kak, aku cuma mimpi buruk. Aku duduk di sebelahnya, menyentuh tangannya yang dingin. Kamu mau cerita? Aku di sini kok. Tapi dia menggeleng. Nggak apa-apa, beneran. Aku tahu dia berbohong. Tapi aku tak memaksanya. Mungkin waktunya belum tepat. Beberapa hari setelah itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang membuat hatiku tidak tenang. Revan tiba-tiba sering pulang terlambat. Alasannya klasik, pekerjaan menumpuk. Tapi aku tahu suamiku. Revan bukan tipe pria yang menjadikan kerjaan sebagai tameng. Suatu malam, aku mencoba menghubunginya. Tak dijawab. Padahal biasanya, dia langsung menjawab pesanku. Aku menunggu. Jam 10. Setengah 11. Hampir pukul 12 malam baru dia pulang. Matanya lelah, bajunya kusut, dan ada aroma parfum asing yang samar-samar tercium dari kerah bajunya. Aku lembur di kantor.
katanya singkat sambil mencium keningku seperti biasa. Aku hanya mengangguk, tapi hatiku mulai menyimpan tanya. Yang membuatku tambah bingung, saat itu Citra justru menghindar. Sejak sore dia mengurung diri di kamar. Saat Revan pulang, ia bahkan tak keluar menyapa seperti biasanya. Malam itu terasa dingin. Bukan karena udara, tapi karena ada sesuatu di antara kami bertiga yang tak terucap. Aku memandangi Revan yang tertidur di sampingku. Wajahnya terlihat damai, tapi entah kenapa, damai itu justru menakutkan. Seolah ada badai yang menunggu di ujung cerita, siap memporak-porandakan hidup yang selama ini kubangun dengan cinta dan kepercayaan. Dan aku belum tahu bahwa badai itu sudah berjalan mendekat. Citra selalu punya cara untuk membuat rumah terasa hidup. Dulu, saat kami masih tinggal bersama orang tua, ia seperti matahari kecil, ceria, hangat, dan kadang menyilaukan. Tapi sejak ia kembali dari luar negeri 2 minggu lalu, matahari itu terasa meredup. Bayang-bayang kelam seolah menyelimutinya, membuat rumah yang seharusnya riang kini terasa asing. Kayaknya Citra butuh waktu buat menyesuaikan diri lagi, kata Revan suatu malam, sambil membantuku merapikan baju-baju bayi. Aku mengangguk pelan. Iya, mungkin benar. Tapi aku tetap merasa dia sedang menyimpan sesuatu. Citra nggak pernah segelisah itu. Revan menoleh sekilas, lalu kembali melipat baju. Mungkin capek. Banyak hal yang dia lewati di luar sana. Lagi pula, nggak semua orang siap kembali pulang. Ada nada datar di suaranya yang membuatku meliriknya 2 kali. Revan biasanya tak terlalu peduli soal emosi orang lain. Tapi malam itu ia terdengar, terlalu mengerti. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi entah kenapa, hatiku menahan. Seolah naluri dalam diriku berkata, jangan dulu, belum saatnya. Keesokan harinya, aku mengajak Citra sarapan bersama di teras belakang, tempat favorit kami sejak kecil. Dulu, kami sering duduk di sana sambil membicarakan apapun. Cowok, mimpi, bahkan gosip sinetron. Tapi pagi itu berbeda. Citra tampak enggan bicara. Pandangannya kosong, sendok di tangannya hanya mengaduk-aduk nasi goreng yang tak disentuh. Cit, kamu sakit? Tanyaku pelan. Dia menggeleng, tapi tak menatapku. Enggak, Kak. Aku cuma kepikiran kerjaan. Maaf kalau akhir-akhir ini aku kayak enggak enak diajak ngobrol. Aku tersenyum, mencoba mencairkan suasana. Kamu nggak harus jadi ceria tiap waktu kok. Aku cuma kangen Citra yang dulu. Yang selalu bisa bikin aku ketawa, bahkan pas aku lagi ngidam tahu bulat tengah malam. Ia tersenyum kecil, lalu menunduk. Aku juga kangen kamu, Kak, bisiknya lirih. Aku hampir menitikkan air mata. Entah mengapa, ada rasa kehilangan yang tak bisa kujelaskan. Seolah jarak yang terbentang selama ini tak hanya memisahkan tubuh kami, tapi juga hati kami. Hari-hari berlalu, dan Citra mulai terlihat sedikit lebih terbuka. Ia membantu menata kamar bayi, bahkan sesekali mengajakku belanja perlengkapan. Tapi, tetap saja, ada momen-momen di mana ia mendadak diam, matanya menerawang jauh, dan seolah-olah sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Suatu sore, aku memergokinya berdiri lama di depan kamar Revan dan aku. Ia tampak sedang menatap pintu kamar, itu dengan wajah yang tak bisa kutafsirkan, antara rindu dan benci. Saat aku mendekat, ia buru-buru berbalik dan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Citra, panggilku pelan. Ia tersenyum kaku. Kak, besok aku nginep di rumah teman ya? Cuma 2 malam. Teman yang mana? Tanyaku. Ia berpikir sejenak. Tasya, teman SMA kita. Aku hanya mengangguk, tapi perasaan aneh kembali muncul. Citra tak pernah akrab dengan Tasya. Aku tahu itu karena Tasya dulu pernah suka Revan waktu kami masih pacaran. Dan sore itu, Revan pulang lebih cepat dari biasanya. Saat melihat Citra hendak keluar rumah dengan koper kecil di tangan, raut wajah Revan berubah sepersekian detik. Tapi cukup lama untuk kulihat ekspresi terkejut atau panik. Citra mau nginep di rumah teman, jelasku sebelum dia bertanya. Revan hanya mengangguk. Hati-hati di jalan. Ya, jawab Citra singkat, lalu berlalu keluar. Sepeninggalnya, aku melirik Revan.
Kamu kenapa? Nggak apa-apa, cuma kaget aja dia pergi mendadak. Aku mengangguk, tapi pikiranku tak berhenti bertanya-tanya. Dan malam itu, saat aku hendak tidur, ponsel Citra yang tertinggal di sofa berbunyi. Aku tak berniat membuka, tapi layar menyala dan menampilkan notifikasi chat dari nomor tanpa nama. Aku rindu, aku nyesel, tapi aku juga takut. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Pesan itu dikirim hanya beberapa menit yang lalu. Aku menatap ponsel itu lama, sebelum akhirnya mengunci layar dan meletakkannya kembali. Di luar, angin malam berhembus dingin, tapi yang menggigil bukan tubuhku, melainkan, hatiku. Aku tak tahu kenapa, tapi untuk pertama kalinya, aku takut akan hari esok. Malam itu, tidurku gelisah. Setiap aku memejamkan mata, kalimat di layar ponsel Citra muncul lagi dalam bayanganku. Aku rindu, aku nyesel, tapi aku juga takut. Rindu pada siapa? Menyesal karena apa? Takut terhadap siapa? Dan kenapa rasanya? Jantungku berdetak lebih cepat saat pertanyaan-pertanyaan itu mulai mengarah ke satu titik yang menyesakkan. Jam di dinding menunjukkan pukul 02.03 dini hari ketika aku terbangun karena ingin buang air kecil. Kehamilanku memasuki usia 7 bulan dan kandung kemihku tak kenal kompromi. Dalam gelap aku berjalan perlahan menuju kamar mandi, melintasi ruang tengah yang remang-remang. Tapi saat melewati kamar Citra, langkahku terhenti. Dari balik pintu yang tidak sepenuhnya tertutup, aku mendengar suara pelan, tangis tertahan, seperti seseorang yang mencoba meredam sesak di dada. Kudekati perlahan, dan kutemukan pintu tidak dikunci. Citra duduk memeluk lututnya di atas ranjang, tubuhnya bergetar dalam diam. Bahunya berguncang seperti tak sanggup lagi menahan beban yang ditanggungnya sendiri. Hatiku perih melihatnya seperti itu. Tapi aku juga bingung. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Semuanya terasa tak pada tempatnya. Revan yang makin jauh, Citra yang makin tertutup, dan aku yang makin tersesat dalam pikiranku sendiri. Kupanggil namanya dengan suara pelan, Cit. Ia sontak menoleh, wajahnya basah oleh air mata. Tapi, bukan hanya tangisnya yang membuatku tercengang, melainkan sesuatu yang tampak di balik piyamanya. Tespek yang tergenggam di tangan, 2 garis merah, jelas. Tak bisa disangkal. Aku terpaku. Seluruh dunia seperti berhenti berdetak. Aku hamil, Kak, bisiknya nyaris tak terdengar. Aku duduk di sampingnya dengan lutut lemas. Siapa ayahnya Citra? Ia menggigit bibirnya, tak menjawab. Matanya menyiratkan rasa bersalah yang dalam. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan, melihat air mata adikku sendiri, atau merasakan firasatku makin kuat mengarah ke satu nama yang kutakutkan. Citra, kamu harus jujur. Kamu bisa cerita sama aku. Ini bukan masalah kecil. Kamu harus bertanggung jawab atas hidupmu dan bayi itu. Ia menggeleng lemah. Kak, tolong jangan tanya sekarang. Aku belum siap. Aku hanya menatapnya. Bibirku bergetar. Tak ada kata yang keluar. Sejak malam itu, dinding antara kami semakin tebal. Citra tetap tinggal, tapi suasana di rumah makin dingin. Revan tak pernah membahas soal kehamilan Citra, bahkan tak menunjukkan rasa penasaran sedikit pun. Itu aneh, sangat aneh. Suatu hari saat Revan di kamar mandi, aku iseng membuka laci kecil di meja kerjanya. Aku tahu aku melanggar privasi, tapi rasa curiga yang membuncah membuatku tak bisa duduk diam. Dan di sana, aku menemukan selembar kertas kecil, tiket bioskop 2 bulan lalu, dengan 2 nama tertera, Revan dan Citra. Tenggorokanku tercekat. Ku kembali menatap layar ponsel Citra beberapa malam kemudian. Aku tidak tahan lagi. Saat ia tertidur di ruang tamu, ponselnya berbunyi pelan. Tanpa pikir panjang, aku membukanya. Chat yang sama dari nomor yang sama. Aku mau tanggung jawab. Tapi gimana kalau kakakmu tahu? Aku juga takut, tapi aku nggak bisa pura-pura terus. Aku cinta kalian berdua, tapi dengan cara yang berbeda. Jantungku serasa diremas, tangan gemetaran, dan akhirnya ku tekan nama kontak itu. Nomor itu tersimpan dengan nama samar. Tapi saat ku klik info kontak dan kulihat foto profilnya, Revan.
Itu. Revan, dunia seakan runtuh di sekelilingku. Revan, suamiku, ayah dari anakku, dan sekarang juga ayah dari bayi dalam rahim, adikku. Air mataku tumpah tanpa bisa kubendung. Aku merasa ingin berteriak, memukul sesuatu, atau lari sejauh mungkin dari kenyataan yang terlalu kejam ini. Tapi aku diam. Aku simpan semuanya dulu. Karena jika badai ini benar akan datang, aku ingin berdiri kuat, menatap langsung ke mata pengkhianatan itu. Aku ingin mendengar dari mulut mereka sendiri. Aku ingin tahu semua, dengan pasti. Dan malam itu, aku bersumpah dalam hati. Aku akan menemukan kebenaran, seutuhnya, tanpa tersisa. 2 garis merah. Seharusnya itu jadi lambang kebahagiaan, tanda hadirnya kehidupan baru, harapan, cinta. Tapi, di rumah ini, 2 garis itu membawa kutukan, luka, pengkhianatan. Hari-hari setelah penemuan itu menjadi siksaan batin bagiku. Aku masih menjalani peran sebagai istri yang setia, kakak yang perhatian, dan ibu hamil yang bahagia. Tapi semuanya hanya topeng. Setiap senyumku dipaksa. Setiap gerak tubuhku disusun agar tak menimbulkan kecurigaan. Padahal dalam hati, aku sudah remuk. Citra tetap mengurung diri dalam diamnya. Revan tetap menjadi Revan, hangat, perhatian, bahkan lebih lembut dari biasanya. Mungkin karena merasa bersalah, atau mungkin karena sedang berakting lebih baik dari yang pernah kubayangkan. Setiap malam, aku duduk sendiri di ruang tengah, memandangi siluet langit yang semakin kelam. Aku berpikir, kenapa semua ini bisa terjadi padaku? Apa aku terlalu percaya, terlalu buta oleh cinta? Citra tak pernah bicara siapa ayah dari bayi dalam kandungannya. Tapi dia tak perlu menjawab, karena semuanya sudah bicara lebih nyaring dari kata-kata Revan. Itu tak terbantahkan lagi. Yang membuatku nyaris kehilangan akal sehat adalah kenyataan bahwa mereka melakukannya saat aku masih menjadi istri sahnya. Sementara aku hamil, mereka juga membenamkan diri dalam dosa. Adik kandungku sendiri, suamiku sendiri, 2 orang yang paling kupercaya. Malam itu, aku berdiri di depan cermin cukup lama. Perutku membuncit, bayiku tumbuh sehat dalam rahimku. Tapi tubuhku seolah berubah jadi medan perang, antara cinta seorang ibu dan amarah seorang istri. Aku tak bisa hanya diam. Maka, malam itu juga aku menulis surat. Untuk Citra dan Revan, aku tahu semuanya. Tentang 2 garis merah itu, tentang tiket bioskop, tentang pesan-pesan yang kalian sembunyikan tapi tak cukup rapi. Aku ingin kalian jujur. Aku ingin kalian hadapi aku. Besok malam kita duduk bertiga, di meja makan, tanpa dusta. Aila, surat itu kutinggalkan di meja makan. Tak kutandatangani, tapi aku yakin mereka tahu siapa pengirimnya. Keesokan harinya, suasana di rumah seperti ladang ranjau. Citra menatapku, dengan mata sembab, tapi tak berkata apa-apa. Revan lebih banyak diam, dan saat malam tiba, aku duduk di kursi makan dengan tenang, menanti 2 orang yang akan kubakar dengan kenyataan. 5 menit, 10 menit, 20. Akhirnya, Revan muncul lebih dulu. Ia duduk di seberangku, wajahnya tegang. "Citra?" tanyaku, tanpa nada. Dia tak menjawab. Tapi tak lama kemudian Citra berjalan masuk. Langkahnya berat, wajahnya pucat. Ia duduk di samping Revan. Dan disitulah kami bertiga, seperti keluarga kecil yang seharusnya bahagia, tapi ternyata cacat sejak dalam niat. Tak ada yang bicara selama beberapa menit. Hanya suara detak jam dinding yang mengisi udara. Akhirnya, aku membuka suara. Aku kasih kalian kesempatan. 1 kali. Jujur, sekarang. Citra menggigit bibirnya. Wajahnya mulai basah. Katanya pelan. Aku salah, Kak. Aku nggak pernah niat. Revan menunduk dalam. Tangannya mengepal di bawah meja. Jawab pertanyaanku, Revan. Suaraku bergetar. Itu anak kamu? Ia mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, kulihat air mata di matanya. Iya, jawabnya lirih. Aku ayahnya, dunia runtuh. Tapi aku sudah siap.
Yang tak kusangka justru pengakuan selanjutnya. Aku dan Citra, kami pernah menjalin hubungan sebelum aku kenal kamu, Ayla. Ucapnya dengan suara gemetar. Kami putus karena keadaan. Aku ketemu kamu, jatuh cinta beneran. Tapi setelah Citra balik ke sini, semuanya jadi kabur lagi. Aku menggeleng tak percaya. Jadi selama ini kamu mencintaiku sambil menyimpan cinta untuk adikku sendiri? Citra menunduk. Aku hamil bukan karena aku ingin. Aku jatuh lagi. Dan aku bodoh. Tapi aku gak pernah niat ngerebut dia darimu. Mataku berkaca-kaca. Suara hatiku meraung. Tapi aku tetap duduk tegak. Sekarang aku tanya satu hal lagi. Kalian mau terusin hubungan ini? Mau bersama? Mereka saling menatap. Diam. Saling membaca isi hati. Atau saling menyalahkan, aku tak tahu. Yang jelas, malam itu, aku berdiri dari kursi dengan langkah pasti. Kalau begitu, kalian berdua silakan pikirkan masa depan kalian. Aku akan pikirkan masa depanku dan anakku. Aku berjalan pergi, meninggalkan mereka berdua dalam keheningan yang panjang. Tak ada air mata di pipiku. Karena luka kali ini sudah kering. Yang tertinggal hanya parut dalam dan kebencian yang tak kutahu bisa sembuh atau tidak. Beberapa hari setelah malam pengakuan itu, rumah kami seperti kuburan sunyi. Tidak ada lagi tawa ringan, tidak ada percakapan santai, bahkan langkah kaki pun terdengar seperti dosa yang berdentam. Aku masih tinggal di sana, tapi rasanya seperti hidup bersama dua bayangan asing yang tak tahu malu, Revan dan Citra. Aku tak memaki mereka, tak juga mengusir. Kupikir, diamku jauh lebih menyakitkan bagi mereka. Karena dari dalam diam itulah aku membangun jarak, batas, dan tembok antara harga diriku yang terluka dan mereka yang sudah menghancurkannya. Yang paling menyakitkan bukan sekadar dikhianati, tapi dikhianati oleh dua orang yang dulu kuanggap rumah dan darah. Revan, laki-laki yang kubayangkan akan menemani tua. Citra, adik yang kubandung dari kecil, yang dulu sering kubela saat dimarahi ibu. Kini keduanya berbagi sesuatu yang sama, rahim, luka, dan dosa. Kadang saat aku terbangun di pagi hari dan melihat perutku sendiri, aku menangis dalam hati. Bayiku tak salah. Tapi bagaimana aku bisa membesarkannya dalam rumah yang penuh kebusukan seperti ini? Citra masih mencoba bicara, sesekali. Tapi setiap kalimatnya terdengar seperti pisau yang mengiris luka yang belum sembuh. Kak, aku minta maaf. Aku benar-benar gak tahu harus bagaimana, katanya suatu pagi, berdiri di ambang pintu kamarku. Aku hanya menatapnya. Kalau kamu benar-benar gak tahu harus bagaimana, kenapa kamu melakukannya dari awal? Dia terdiam. Matanya berkaca-kaca. Kamu pikir karena kamu hamil, kamu bisa menebus semuanya? Tanyaku lagi. Kali ini dengan suara lebih tajam. Kamu pikir karena kamu nangis, aku bakal luluh? Citra, kamu bukan anak kecil lagi. Dan ini bukan drama murahan. Kamu hancurkan hidup aku. Hancurkan keluarga kita. Dia memejamkan mata. Dan akhirnya pergi. Lagi Revan? Dia seperti pria pengecut yang kehilangan arah. Setelah malam itu, dia lebih banyak mengurung diri di kamar, atau pura-pura sibuk bekerja di luar rumah. Dan ketika aku memintanya bicara jujur tentang masa depan, dia hanya menggeleng. Aku masih sayang sama kamu, Ayla, katanya waktu itu. Suaranya lelah. Sayang? Aku menahan tawa getir. Sayang macam apa? Sayang yang kamu bagi dua? Sayang yang kamu tancapkan di rahim adik iparmu? Semua ini terjadi karena aku lemah, katanya. Dan aku tahu aku nggak pantas jadi suami kamu. Tapi aku juga bingung, Ayla. Aku bingung. Aku menggeleng pelan. Kamu nggak bingung, Revan. Kamu cuma rakus. Diam. Dan malam-malam berikutnya, aku menangis sendirian di kamar. Hanya aku dan bayiku. Ku peluk perutku sambil berbisik. Maafkan Mama, nak. Mama sedang belajar jadi kuat. Bukan karena Mama ingin.
tapi karena dunia memaksa. Hingga suatu malam, badai kembali datang, lebih besar dari sebelumnya. Aku menemukan Citra pingsan di kamar mandi. Darah menetes dari antara pahanya. Panik, aku membawanya ke rumah sakit. Revan menyusul tak lama kemudian. Ia terlihat seperti mayat hidup saat masuk ke ruang UGD. Aku berdiri di luar ruang periksa dengan napas tersengal dan lutut lemas. Beberapa jam kemudian, dokter keluar. Raut wajahnya tak tenang. Janinnya tidak bisa diselamatkan. Aku menunduk. Bukan karena bersedih, tapi karena hatiku kosong. Haruskah aku merasa kasihan? Atau itu adalah bagian dari konsekuensi? Saat aku masuk ke ruang rawat untuk menjenguk Citra, dia sedang menatap langit-langit kosong. Wajahnya pucat. Air mata membasahi pipinya. "Kak, anakku." Suaranya patah. Aku tak menjawab. Hanya menatapnya. Untuk sesaat, aku lupa bahwa dia adalah pengkhianat. Yang kulihat hanya seorang perempuan hancur, yang rahimnya kehilangan nyawa kecil yang belum sempat menangis. Aku duduk di sisi ranjangnya. Tak menyentuh, tapi dekat. Dan akhirnya, Citra bicara, pelan, penuh sesal. Dulu aku juga pacaran sama Revan. Tapi waktu kalian menikah, aku pura-pura kuat. Tapi ternyata aku masih cinta, Kak. Masih berharap dia balik. Aku terdiam. Tak kaget. Aku hanya ingin mendengarnya sendiri, tanpa tabir. Dan waktu aku lihat kalian bahagia, aku cemburu. Aku iri. Tapi yang paling parah, aku benci diriku sendiri karena tetap cinta. Mataku berkaca-kaca. Tapi bukan karena sedih, karena marah. Aku berdiri. Menatapnya dengan mata yang dulu penuh kasih, tapi kini hanya menyimpan luka. Citra, kamu bukan cuma hancurkan aku. Kamu juga hancurkan dirimu sendiri. Kamu pikir cinta itu bisa dibenarkan dengan mengkhianati orang yang pernah jadi tempat pulangmu? Dia menangis, tapi aku tak tergerak. Karena kali ini, luka kami tak lagi sama. Aku keluar dari ruang itu dengan dada penuh keputusan. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan meninggalkan semuanya, Revan, Citra, masa lalu. Tapi tidak bayiku. Dia akan jadi satu-satunya alasan aku bertahan. Aku akhirnya pergi dari rumah itu. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku memilih menang atas diriku sendiri. Tidak mudah, membawa perut yang semakin membesar dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Aku memutuskan kembali ke rumah peninggalan orang tua kami di desa. Rumah kecil yang dulu jadi tempat kami bertumbuh. Ironisnya, tempat itu kini jadi tempatku melarikan diri dari adik kandungku sendiri. Sejak hari itu aku tak lagi bicara dengan Revan. Tak juga dengan Citra. Aku memblokir nomor mereka, mengganti semua akun media sosial, menutup pintu dan jendela dari kenangan, walau mereka tetap mengetuk lewat mimpi dan tangis malam. Aku mencoba membangun hidup baru. Mengajar di sekolah desa sebagai guru honorer, sesuatu yang dulu jadi impianku, yang tertunda karena menikah terlalu cepat. Perutku kini 7 bulan. Bayiku aktif menendang, seolah ikut memberi semangat. Setiap pagi aku berbicara padanya. Kita cuma berdua sekarang, Nak, tapi nggak apa-apa. Kadang hidup memang lebih damai saat kamu tidak lagi berharap dari manusia. Meski begitu, luka bukan sesuatu yang bisa kau kubur begitu saja. Ia muncul tiba-tiba, di sela tawa anak-anak sekolah, di sore sunyi saat hujan turun, atau ketika aku melihat pantulan wajahku sendiri di cermin. Mata sembab, hati luka, tapi tetap berdiri. Sampai suatu sore pintu rumah diketuk, kupikir tetangga. Tapi saat kubuka, aku ingin menutupnya kembali secepat mungkin. Citra. Dia berdiri di sana, lebih kurus, lebih pucat, dan lebih asing dari yang pernah kuingat. Matanya cekung, rambutnya acak-acakan, dan di tangannya ada koper kecil, bekas luka. Di pergelangan tangannya terlihat jelas. Aku tahu apa artinya. "Ayla, tolong, jangan tutup pintunya," ucapnya dengan suara lirih. Aku menahan napas. Sekujur tubuhku menegang. "Apalagi yang kamu mau, Citra?" Dia menggigit bibirnya,
Air matanya langsung tumpah. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi, Kak. Aku udah gak sanggup. Aku kesini bukan buat ganggu kamu. Aku cuma pengen ketemu kamu satu kali ini aja. Gak lebih. Aku ingin menolaknya. Ingin membentaknya. Tapi, aku juga masih manusia. Masuk, ucapku akhirnya. Suaraku datar. Kami duduk di ruang tamu. Citra mengamati setiap sudut rumah, seolah sedang melihat kenangan masa kecilnya. Aku kehilangan semuanya, Kak, ucapnya akhirnya. Aku menoleh. Diam. Revan ninggalin aku. Setelah keguguran, dia berubah. Dia jadi dingin, kasar. Terus, 2 minggu lalu dia kabur. Meninggalkan aku dengan hutang kontrakan dan beban dosa. Aku masih diam. Bukan karena tak ingin bicara, tapi karena aku tahu. Hatiku masih penuh amarah. Kamu pikir aku pantas dikasihani? Tanyaku, tajam. Citra menunduk. Enggak, aku tahu aku layak dapat semua ini. Tapi Kak, aku hamil lagi. Kata-katanya menampar seperti petir menyambar. Apa? Dia mengangguk. Aku baru tahu, 2 minggu lalu. Tapi kali ini aku nggak tahu harus kemana. Aku kehilangan arah, Kak. Aku takut. Aku sendirian. Aku berdiri. Tak sanggup mendengarnya lebih jauh. Kamu tahu kenapa ini ironi, Citra? Tanyaku getir. Karena kamu dan aku sama-sama mengandung anak dari lelaki yang sama. Tapi rahim, kita, seperti luka kita, tak pernah setara. Dia menangis semakin keras. Tapi aku tidak luluh. Hanya perlahan duduk kembali, menatapnya dalam-dalam. Kamu pikir dengan datang ke sini semuanya akan selesai? Citra menggeleng. Enggak, Kak. Aku tahu maafku enggak cukup. Tapi aku pengen menebus semuanya. Aku siap pergi kapanpun. Tapi, izinkan aku tinggal beberapa hari aja. Sampai aku bisa berdiri sendiri. Aku memejamkan mata. Berat. Tapi aku tahu, membenci selamanya hanya akan menghancurkan bayi yang kutitipkan luka ini. Dan mungkin, membiarkan Citra menebus kesalahan bisa menjadi bentuk keadilan paling menyakitkan. Baik, jawabku akhirnya. Kamu boleh tinggal. Tapi ingat, ini bukan pengampunan. Ini hanya ruang untukmu melihat seberapa dalam luka yang kamu buat. Citra menangis semakin keras. Tapi kali ini, aku tak ikut menangis. Karena luka dalamku kini punya lapisan baja. Hari-hari berjalan pelan seperti kaki orang tua di pemakaman. Sunyi, berat, dan penuh kenangan yang tak bisa dikubur sepenuhnya. Citra tinggal bersamaku selama hampir 2 minggu. Awalnya hanya di ruang tamu, kemudian aku memintanya pindah ke kamar tamu kecil di belakang dapur. Aku masih menjaga jarak, tapi ada saat-saat tertentu, seperti saat dia diam-diam mencuci pakaianku atau membantu menyiapkan makanan sahur. Aku merasa getir yang membeku itu mulai mencair, sedikit. Bukan karena aku melupakan, tapi karena aku tak sanggup terus hidup dalam dendam yang memakan tenagaku sendiri. Tapi luka, bukan luka kalau ia bisa sembuh begitu saja. Suatu malam, aku memergoki Citra sedang berbicara lewat telepon di belakang rumah. Suaranya pelan, tapi cukup jelas bagiku yang duduk hanya beberapa meter di dalam dapur. Revan, aku nggak kuat. Tolong jemput aku. Iya, aku di rumah lama. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Revan? Dia masih bicara dengan Revan? Seluruh tubuhku panas. Bukan karena cemburu. Cemburu itu sudah mati. Tapi karena aku merasa dipermainkan. Lagi. Dan kali ini di tanahku sendiri. Di rumah tempat kenangan, masa kecil kami hidup dan sekarang mereka meracuni segalanya sekali lagi. Aku keluar berdiri di ambang pintu. Teruskan. Aku ingin dengar kamu minta dia antar kalian ke neraka sekalian, ucapku tajam. Citra kaget. Ponselnya jatuh. Wajahnya pucat. Kak, aku nggak ada maksud. Aku menahan diri agar tidak melempar sesuatu ke arahnya. Napasku memburu. Kamu pikir aku bodoh, Citra?
Kamu pikir dengan air mata kamu, semua jadi bisa diulang? Kamu tahu betapa susahnya aku belajar memaafkan, meski setitik. Dan sekarang kamu lakukan ini lagi? Dia berlutut, menangis seperti anak kecil. Tapi aku tak luluh. Revan yang menghubungi aku duluan, Kak. Dia bilang kangen. Dia bilang ingin memperbaiki semuanya. Aku masih cinta dia. Dan disinilah letak luka yang tak pernah mati itu. Dia tak pernah merasa bersalah sepenuhnya. Hatinya masih menggantung pada laki-laki yang menghancurkan kami berdua. Aku tertawa, tawa yang pahit, seperti tanah kubur yang basah. Kamu tahu bedanya kita, Citra? Tanyaku. Dia mendongak dengan mata penuh air mata. Aku mencintai Revan dan kehilangan dia. Tapi kamu mencintai Revan dan kehilangan dirimu sendiri. Hening sesaat, bahkan angin malam terasa membeku. Kamu bilang kamu cinta dia, tapi kamu hancurkan aku demi cinta itu. Kamu pikir cinta sebesar itu pantas diperjuangkan, padahal cinta itu menjadikan kamu pengkhianat? Citra, kamu bukan jatuh cinta. Kamu cuman terobsesi dengan sesuatu yang tidak pernah benar-benar milikmu. Dia menjerit menangis. Tapi aku tak lagi tergoyahkan. Aku berjalan masuk, dan untuk pertama kalinya, aku mengunci pintu dari dalam. Tidak lagi karena takut disakiti, tapi karena aku mulai belajar bahwa tak semua yang meminta maaf harus diberi ruang kembali. Malam itu aku tak tidur. Aku duduk di samping jendela kamar sambil menatap langit yang kelabu. Bayiku bergerak dalam perutku, seolah ikut merasa gelisah. Aku pegang perutku pelan. Kita akan baik-baik saja, Nak. Mama janji. Mama gak akan biarkan kita jadi korban terus. Dan entah datang dari mana kekuatan itu, malam itu juga aku mengambil keputusan besar. Bukan hanya untuk meninggalkan masa lalu, tapi untuk menghadapi masa lalu. Satu kali, dengan kepala tegak, aku membuka kunci pintu. Citra masih duduk di depan pintu, tertidur sambil memeluk lutut. Air matanya mengering di pipi. Aku menyelimuti tubuhnya, lalu berbisik. Besok pagi, kita akan bicara, sekali untuk selamanya. Tapi bukan tentang Revan, bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita bisa bertahan, tanpa harus terus berdarah. Karena aku mulai menyadari satu hal. Kita bisa memiliki rahim yang sama. Bisa memikul luka yang sama. Tapi tak harus memiliki akhir yang sama. Hari itu, hujan turun deras. Awan gelap menggantung rendah, seolah langit pun tahu bahwa kehidupan kami tak akan pernah sama lagi setelah ini. Aku duduk di ruang tamu rumah, menatap Citra yang masih terbaring di kursi panjang. Wajahnya memucat, seperti tak ada kehidupan di dalamnya. Seolah kebingungan dan penyesalan telah menahannya untuk bergerak maju. Hari-hari terakhir ini, aku semakin merasa bahwa bukan hanya aku yang hancur, tapi dia juga. Kami sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang tak bisa dihapus. Aku menatap perutku yang semakin besar, bayiku yang tak pernah diminta untuk hadir dalam kekacauan ini. Adalah satu-satunya alasan aku bertahan sejauh ini. Tidak untuk Revan, tidak untuk Citra, dan bahkan tidak untuk masa lalu yang penuh kepedihan. Bayiku adalah masa depan yang baru, dan aku tahu, keputusan besar akan datang lebih cepat dari yang aku kira. Pagi itu, Revan akhirnya datang. Dia muncul tanpa pemberitahuan, seperti hantu yang datang mengganggu. Wajahnya kusut, matanya merah karena begadang, dan tubuhnya tampak lesu. Tetapi ada sesuatu di dalam tatapannya yang berbeda. Rasa bersalah, atau mungkin penyesalan yang lebih mendalam daripada yang pernah kuterima sebelumnya. Dia tampak seperti pria yang telah kehilangan arah. Aku tak langsung berbicara. Aku hanya duduk diam, menunggu dia memulai percakapan. Akhirnya, dia membuka mulutnya. Ayla, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kamu minta maaf? Sekarang kamu datang dengan kata maaf yang kosong itu? Revan menunduk. Aku tahu aku salah. Aku tahu semua yang aku lakukan. Aku udah menghancurkan hidupmu, menghancurkan hidup Citra. Aku
Nggak tahu harus gimana lagi. Tapi aku ingin memperbaikinya, Ayla. Aku ingin kembali. Aku ingin bertanggung jawab. Aku menyeringai sinis. Bertanggung jawab? Setelah apa yang sudah kamu lakukan? Aku berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap hujan yang turun dengan deras. Revan, aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan ini. Aku bertahan karena cinta, karena harapan bahwa kamu akan berubah. Tapi kenyataannya, kita semua telah terperangkap dalam kebohongan yang semakin dalam. Dia berdiri dan mendekat. Ayla, aku tahu ini salah. Aku benar-benar menyesal. Aku cinta kamu. Aku cinta Citra. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tertawa kecil, terisak dengan kepahitan. Cinta? Cinta seperti apa yang menghancurkan dua perempuan yang pernah percaya padamu? Di ruang sebelah, aku mendengar suara langkah kaki Citra. Sepertinya dia mulai mendengar percakapan kami, atau mungkin dia merasakannya. Aku berbalik dan melihatnya berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, penuh ketakutan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Kami semua tahu akhirnya aku menghadapi Revan lagi. Kamu bilang kamu ingin bertanggung jawab. Apa kamu benar-benar siap untuk itu? Dia terdiam. Revan, kamu sudah merusak hidupku. Kamu sudah merusak hidup Citra. Kamu sudah membuat kami saling melukai satu sama lain. Sekarang, kamu ingin kembali? Apa kamu benar-benar bisa menanggung semua beban itu? Citra mengangguk pelan dari kejauhan. Air mata mengalir di pipinya. Revan, aku berkata dengan suara yang lebih tenang. Kami sudah cukup menderita. Dan sekarang aku harus memilih. Aku harus memilih apa yang terbaik untuk diriku dan anakku. Revan mundur beberapa langkah. Ayla, aku nggak bisa kehilangan kamu. Aku nggak bisa kehilangan kita. Apa yang kita punya, Revan? Aku menatapnya dengan tajam. Kita bukan keluarga lagi. Kita hanya dua orang yang pernah saling mencintai, tapi sekarang hanyalah dua orang yang terluka. Kita bukan pasangan lagi. Kita bukan suami istri lagi. Dan Citra, dia sudah memilih jalannya sendiri. Aku menatap Citra yang berdiri dengan kepala tertunduk. Dia menggigit bibirnya, tampaknya berusaha menahan isak tangisnya. Aku nggak bisa hidup dengan pilihan-pilihan yang salah, Revan, lanjutku. Dan aku nggak bisa memberikan bayiku masa depan yang hancur, hanya karena kamu ingin bertanggung jawab. Aku sudah cukup kuat untuk berjalan sendiri, tanpa kamu, tanpa Citra, tanpa kebohongan. Revan tampak terpukul. Dia mulai merasakan betapa dalam luka yang telah dia ciptakan. Tetapi, aku tahu, ini adalah keputusan terakhir yang harus aku buat. Mungkin ini bukan pilihan yang mudah, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk aku dan bayiku memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan mungkin, ini juga saatnya bagi Citra untuk menjalani hidupnya sendiri, tanpa bergantung pada kami. Aku akan pergi, ucap Revan, suaranya patah. Aku akan pergi dan mencoba memperbaiki kesalahanku, tapi aku nggak akan pernah lupa kamu. Aku menundukkan kepala, tak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Hanya air mata yang mengalir tanpa suara. Citra berjalan ke arahku dan memelukku dari belakang. Kak, aku nggak tahu apa yang harus aku katakan. Aku benar-benar menyesal. Aku hanya mengangguk, menahan sesak di dada. Aku sudah tidak tahu lagi apakah aku bisa memaafkan Citra. Mungkin suatu saat nanti, aku akan belajar untuk memaafkannya. Tapi tidak hari ini. Tidak sekarang. Aku akan pergi juga, lanjut Citra dengan suara serak. Aku harus pergi dan memperbaiki hidupku sendiri. Aku memeluknya sebentar. Jaga dirimu, Citra. Aku hanya bisa berdoa untukmu. Setelah itu, Revan dan Citra meninggalkan rumahku. Mereka pergi dengan langkah masing-masing, membawa beban yang telah kami ciptakan bersama. Aku hanya berdiri di sana, memandang mereka pergi, sementara bayiku bergerak dalam perutku, seolah memberikan kekuatan yang aku perlukan untuk melanjutkan hidup. Hidup tak pernah mudah setelah perpisahan, apalagi dengan segunung luka yang tak segera sembuh.
Tetapi, ketika aku memandang perutku yang membesar, aku tahu, aku tak bisa berlama-lama tenggelam dalam penderitaan. Aku memiliki anak yang harus kubesarkan. Aku memiliki kehidupan yang harus kubangun kembali, meski tidak ada lagi petunjuk jelas tentang arah yang harus kutuju. Pagi hari setelah Revan dan Citra pergi, aku berdiri di depan cermin, memandangi diri sendiri. Wajahku lebih tegar. Sekarang, meski ada garis-garis kelelahan di bawah mataku, ada sesuatu yang lebih kuat, satu tekad yang baru terbentuk. Aku harus menjadi lebih baik dari sebelumnya, untuk diriku sendiri, untuk bayiku. Aku mengambil napas panjang dan keluar dari kamar. Hari baru sudah dimulai, dan aku tidak bisa berdiam diri lagi. Ada banyak hal yang harus kutangani, mulai dari pekerjaan sebagai guru honorer, yang harus kubuktikan pada diri sendiri bahwa aku bisa, hingga rumah ini yang perlahan mulai terasa lebih sepi tanpa kehadiran mereka berdua. Seperti biasa, aku memulai hari dengan menyiapkan sarapan. Bau roti bakar yang hangat dan kopi yang baru diseduh terasa menenangkan. Tak ada lagi suara gaduh, tak ada lagi penyesalan yang memenuhi udara. Semuanya terasa lebih sunyi, tapi juga lebih damai. Aku merasakan kaki kecil di dalam perutku menendang, mengingatkanku bahwa aku tak sendirian. Aku tersenyum, meski tak ada yang melihat. Tak lama, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Aku tahu siapa itu sebelum pintu terbuka. Revan. Meskipun aku tidak ingin melihatnya lagi, sesuatu dalam diriku merasa harus menyelesaikan semua yang telah tertunda. Ayla, suaranya terdengar, lebih rendah, lebih lemah dari sebelumnya. Boleh aku masuk? Aku menatapnya sejenak. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa tidak ingin menutup pintu begitu saja. Aku membuka pintu perlahan. Masuk, tapi hanya sebentar. Revan mengangguk dan melangkah masuk, berdiri di ruang tamu. Matanya kosong, namun ada semacam kebingungan yang sulit kutafsirkan. Dia tampak seperti pria yang telah kehilangan segala-galanya. Ayla, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu bahwa aku benar-benar ingin memperbaiki kesalahanku. Aku tahu aku nggak bisa memutar waktu, dan aku nggak bisa mengubah apa yang udah terjadi. Tapi aku ingin bertanggung jawab. Untuk anak ini, aku menatapnya tanpa ekspresi. Sudah terlambat, Revan. Kamu sudah membuat pilihanmu. Citra sudah membuat pilihannya. Aku sudah membuat pilihanku. Dia terdiam, lalu menghela napas panjang. Aku tahu, aku nggak bisa memaksamu. Aku tahu aku salah. Tapi Ayla, aku cuma ingin tahu, apakah kamu masih bisa memberiku kesempatan? Mungkin bukan untuk kita berdua, tapi untuk masa depan anak kita. Setidaknya, aku ingin jadi ayah yang bertanggung jawab. Aku tak langsung menjawab. Aku memandang perutku lagi, seolah berbicara pada bayi di dalam sana. Aku nggak tahu, Revan, jawabku akhirnya. Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Aku nggak tahu apakah aku bisa memberimu kesempatan itu. Tapi aku juga tahu, aku nggak bisa memaksa perasaan. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam harapan yang kosong. Apa yang sudah terjadi, biarlah jadi bagian dari masa lalu. Dia menunduk, tampak frustasi. Aku minta maaf, Ayla. Aku akan pergi kalau itu yang kamu mau. Aku cuma ingin anak ini tahu bahwa aku ada, dan aku siap untuknya. Aku menghela napas. Itu yang kamu inginkan, Revan, bukan aku. Kamu hanya merasa bersalah. Itu bukan alasan yang cukup untuk kembali ke dalam hidupku. Dan aku tak akan membiarkan bayiku terjebak dalam kebingunganku yang dulu. Tapi aku tak akan melarangmu untuk bertanggung jawab. Setidaknya, untuk anak ini. Dia mengangguk pelan. Aku ngerti. Aku nggak bisa memaksa kamu. Aku hanya ingin anak ini tahu bahwa aku akan ada buat dia. Entah aku bersama kamu atau tidak. Aku mengangguk. Kamu bisa mengunjungi dia, Revan. Tapi bukan sekarang. Kamu harus memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk benar-benar berubah. Dia melangkah mundur, menyadari bahwa tak ada lagi tempat untuknya di sini, di rumah yang dulu kami bangun bersama. Tanpa kata-kata lagi, dia berjalan keluar, meninggalkan rumah ini,
dan aku yang masih berdiri di ambang pintu. Dan sekali lagi, aku merasa lega. Bukan karena aku telah membuangnya, tapi karena aku akhirnya mampu membuat keputusan untuk diriku sendiri dan anakku. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku bisa memilih untuk tidak lagi terjebak di dalamnya. Pagi itu cerah, meski sinar matahari yang menembus tirai jendela terasa dingin. Aku duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat di tangan, menatap dunia luar yang perlahan bergerak, kehidupan yang baru, sebuah bab yang aku mulai tulis sendiri, tanpa bergantung pada siapapun selain diriku dan bayiku. Aku mengusap perutku yang semakin besar, merasakan gerakan kecil di dalamnya. Setiap gerakan itu adalah pengingat bahwa aku tidak sendirian. Bayiku, anak yang tidak pernah diminta hadir dalam kehidupan yang penuh drama ini, adalah alasan terbesar aku untuk terus bertahan. Hari-hari berjalan dengan cepat. Aku kembali mengajar, bekerja keras untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi ibu yang baik dan seorang wanita yang mandiri. Tidak ada lagi Revan, tidak ada lagi Citra. Hanya ada aku dan anakku yang sedang tumbuh di dalam rahimku. Aku belajar mencintai diri sendiri lebih dalam. Belajar untuk merawat dan menjaga diriku, meski terkadang perasaan kesepian itu datang menyelusup. Namun aku tahu satu hal pasti. Aku tak akan mengorbankan kebahagiaan ini untuk apapun. Aku sudah cukup menderita, cukup terperangkap dalam kisah lama yang kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Tapi hidup tidak pernah berhenti, dan begitu pula perubahan yang datang. Di sekolah, aku mulai merasa lebih nyaman. Murid-muridku menyayangiku, dan aku belajar dari mereka betapa sederhana hidup ini, betapa indahnya menjalani hari tanpa terbebani oleh masa lalu. Dan suatu hari, saat aku tengah mengajar di kelas, aku melihat seseorang yang tidak pernah aku duga akan hadir lagi. Di depan pintu ruang kelas, berdiri seorang pria, tampaknya datang untuk mengambil rapor atau bertanya sesuatu. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa familiar. "Maaf, Bu Ayla," ucap pria itu, suara lembut dan tenang. Aku menatapnya lebih jelas. Wajahnya masih muda, dengan mata yang penuh kebaikan. Tanpa sadar, aku tersenyum sedikit, lalu berkata, "Ya, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu melangkah masuk, membawa selembar surat. "Saya Andre, salah satu wali murid di kelas ini. Saya ingin berbicara sebentar tentang anak saya." Aku mengangguk dan mempersilakan pria itu duduk. Ada sesuatu dalam diri Andre yang membuatku merasa nyaman, suatu aura ketulusan yang jarang aku temui. Seiring berjalannya waktu, aku mulai mengenal Andre lebih dekat. Dia bukan orang yang datang untuk mencari sensasi atau sekadar untuk berkenalan. Dia seorang pria yang penuh perhatian dan sangat peduli pada anak-anaknya. Dia juga seorang ayah yang bijaksana, yang benar-benar mengutamakan keluarga. Keberadaan Andre dalam hidupku terasa berbeda. Tidak seperti Revan yang datang dengan harapan kosong dan kebohongan. Andre adalah sosok yang bisa mengerti dan menerima masa laluku. Tanpa terburu-buru, tanpa harapan-harapan yang tidak realistis, dia menunjukkan kepedulian yang tulus. Aku tidak mencari cinta, tetapi mungkin cinta itu datang dengan cara yang berbeda, seperti benih yang tumbuh perlahan tanpa terasa. Nyons, Andre memberi aku ruang untuk menjadi diriku sendiri. Tanpa tekanan atau harapan yang memberatkan. Dia hanya hadir, dan dalam kehadirannya, aku merasa sedikit lebih utuh. Pada suatu sore yang tenang, ketika kami sedang duduk di taman kecil dekat rumahku, Andre menggenggam tanganku dengan lembut. "Ayla, aku tahu kita baru saling kenal, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku di sini. Aku ingin menemanimu, mendukungmu. Kamu nggak perlu takut lagi. Aku nggak akan pergi. Dan aku akan selalu ada untuk kamu dan anak ini," katanya. Suaranya penuh kehangatan. Aku menatapnya, terdiam sejenak. Kata-katanya menembus hatiku yang selama ini terkunci rapat. Cinta bukanlah hal yang bisa dipaksakan, tetapi mungkin itu adalah sesuatu yang bisa tumbuh dengan waktu. "Terima kasih, Andre," jawabku akhirnya. Aku tidak mencari seseorang untuk menggantikan apa yang telah hilang, tapi aku menghargai kehadiranmu. Aku hanya ingin bisa menjadi diriku sendiri, untuk diriku dan untuk anakku. Dia tersenyum.
Itulah yang aku inginkan, Ayla, menjadi dirimu sendiri dan berjalan bersama. Kami berdua diam, menikmati kebersamaan yang sederhana, tetapi penuh makna. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi. Hanya dua orang yang saling menghargai, yang mulai merangkai langkah-langkah baru menuju masa depan yang lebih baik. Hidup ini tidak sempurna. Tapi siapa bilang kita harus menunggu kesempurnaan untuk bisa bahagia? Kadang, kebahagiaan datang dalam bentuk yang tak terduga, dan mungkin kebahagiaan itu hanya perlu diterima dengan hati yang terbuka. Hari-hari berlalu, dan aku tahu satu hal, pasti aku tidak akan terjebak dalam bayang-bayang masa lalu lagi. Aku akan membesarkan anakku dengan penuh cinta dan kasih sayang, tanpa rasa takut atau penyesalan. Aku akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya dan untuk diriku sendiri.